Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum minal muslimin wa ja'alana wa iyyakum minal mu'minin wa ja'alana wa iyyakum minal muhsinin alladzi farada 'alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. أيها الحاضرون الكرام فيا إخواني المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا هذا يوم عظيم يوم الجمعة لنا المسلمين في العالمين وعيد للفقراء والمساكين. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kita semuanya diberikan kesempatan hadir di tempat ini. Bergetar hati kita ketika mendengar panggilan Allah menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Ini adalah pilihan terbaik bagi orang-orang yang mengerti fadailus salatul Jum'ah, orang-orang yang mengerti keutamaan perintah wajib salat Jum'ah. Yang ini adalah bagian kita mensegerakan untuk mengingat Allah, yang kita rela bahkan meninggalkan seluruh transaksi duniawiyah kita, dan ini adalah pilihan terbaik. Semoga iman dan takwa kita hari ke hari disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil muraqabah, yang kita semuanya diberikan kekuatan mendekat dan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam refleksi yang mendalam, renungan yang ikhlas, kita akan menemukan bahwa kehidupan kita dalam perjalanan kita masing-masing ini adalah menapaki dan terus menyusuri siklus dalam kehidupan kita. Siklus ini adalah putaran waktu. Siklus ini adalah putaran tempat. Siklus kehidupan kita ini adalah putaran masa ke masa, dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya, yang kita mungkin telah merasakan lelah, kita merasakan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang bisa menikmati setiap perjalanan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain dalam hidupnya, yang semuanya adalah bimasyiatillah, yang semuanya adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain ada orang banyak bahkan yang tidak bisa merasakan nikmatnya proses setiap perpindahan waktu, tidak merasakan nikmatnya setiap proses perpindahan tempat di dalam setiap kehidupan kita, dan bahkan mereka tidak bisa merasakan nikmatnya proses setiap aktivitas keseharian yang mereka lakukan. Dan ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rasa lezatnya kehidupan ini. Mereka tidak bisa merasakan ladzatul hayah, merasakan ladzatul ibadah, dan mereka tidak bisa merasakan ladzatul muamalah dari setiap aktivitas pekerjaan, profesi, berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengambil potret sosial di saat ini, yang mana masyarakat kita ini
ternyata sampai membentuk pribadi kita masing-masing dengan pola hidup yang serba tergesa-gesa, yang kita ini kalau bisa jujur merasakan segala aktivitas kita, dan bahkan sampai menembus pikiran kita, sampai menembus hati dan jiwa kita ini, rasanya hidup akhir-akhir ini adalah penuh dengan ketergesaan. Isti'jal, yaitu sifat yang terus ingin tergesa-gesa. Yang ketergesaan ini adalah dari syaitan, yang kita ini adalah punya nafsu dan memang kita dilahirkan oleh Allah dengan karakter tergesa-gesa. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 37 Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan oleh Allah adalah dengan dibekali atau ada potensi untuk tergesa-gesa. Maka ketergesaan yang telah ada di dalam diri kita ini tergantung kita memanage dengan hati bil iman, memanage dengan pikiran yang positif hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah bagian penting yang harus kita hindari. Kita orang-orang beriman, kita harus bisa memahami bahwa karakter tergesa-gesa ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Allah melarang kita untuk tergesa-gesa dalam segala hal, karena ketergesaan itu akan menjadikan kita merugi dan bahkan merenung dengan kerugian di akhirnya nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya ada sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-anah, sifat yang tenang, perangai diri yang menunjukkan ketenangan di dalam bicara, ketenangan di dalam bersikap, ketenangan di dalam menghadapi setiap masalah, ketenangan di dalam berinteraksi di dalam kehidupannya. Dan inilah sifat yang pernah dipujikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang datang dari Bahrain dengan kafilah menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Asyaj Abdul Qais, yang juga disebut dengan Mundir bin Aid. Ia adalah sahabat yang dipuji oleh Rasulullah karena memiliki karakter al-anah, memiliki karakter yang tenang di dalam kepribadiannya, penuh dengan ketenangan. Rasulullah bersabda, inna fika, sesungguhnya pada dirimu wahai Mundir bin Aid, khaslataini yuhibbuhum Allah, ada dua perangai, ada dua karakter, sifat yang kedua-duanya itu dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni al-hilmu wal-anah, yaitu sifat sabar menahan. Orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan situasi yang memanas, dia bisa mendinginkan hati dan pikirannya. Saat dia akan emosi, dia bisa melarai dirinya sendiri, menahan dengan kesabaran al-khilm. Yang kedua adalah sifat tenang al-anah. Kedua sifat ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita meriset, mari kita mempola ulang, kita setel ulang kehidupan kita ini dengan karakter yang disukai oleh Allah, yaitu al-anah, sikap tenang menghadapi sesuatu. Kehidupan kita ini tidak terlalu responsif, tetapi kita pikir sejenak, kita masukkan dalam hati kita yang paling jernih, qalbun nuraniyun, yang selalu hadir hidayah Allah di dalamnya. Bahkan kita perlu istikharah, kita bersungguh-sungguh untuk memikirkan dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih, dan kita tidak terjebak dalam pola hidup yang serba tergesa-gesa.
yang ekses sosial psikologinya adalah masyarakat kita akhir-akhir ini banyak yang menjadi pribadi-pribadi yang sangat latah, merespon dengan begitu cepat tanpa berpikir. Ketergesaan ini akhirnya menjadi pola hidup sosial kita. Ketika ada keramaian di sana, mereka berbondong ke sana. Ada keramaian di situ, mereka berbondong ke situ. Lari ke selatan, lari ke utara, ke timur, ke barat, dan mereka hanya termakan dengan isu-isu yang semestinya harus direspon dengan hati yang jernih, dengan sikap yang tenang dan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad alladzi jaa'a bil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah puasa yang kita laksanakan adalah al-imsak, menahan diri kita anil aqli wasyurbi wasyahawat, menahan dari makan, minum dan kehendak syahwat kita. Yang kemudian seorang ulama dari Mesir, Rashid Ridha, memberikan makna puasa yang lebih komprehensif, yaitu bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Bagaimana kita ini berpuasa semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka selain kita berpuasa fardu Ramadan, marilah kita gunakan kesempatan-kesempatan majelis ta'lim, zikir qiyamul Ramadan, dan juga aktivitas amalus salih yang lain yang kita harus tingkatkan kuantitasnya, kita tingkatkan kualitasnya agar kita memiliki makna puasa bil muraqabah, makna yang terus kita ini mendekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu, Rashid Ridha mengatakan wa tarbiyatil iradah, yaitu kita dengan mendidik keinginan-keinginan kita yang serba banyak keinginannya itu, kita tahan, kita batasi, dan bahkan kita tinggalkan keinginan-keinginan yang belum menjadi madarat bagi kita ketika kita tidak menunaikannya. Maka saat ini kita perlu memilah dan memilih manakah yang kebutuhan untuk kita dan manakah yang sekedar keinginan untuk diri kita. Kalau kebutuhan itu ketika kita tidak penuhi, maka akan menjadi madarat untuk diri kita. Tetapi kalau sekedar keinginan, kalaupun tidak kita penuhi, maka tidak menjadi madarat bagi kita. Keinginan inilah yang terus kita penuhi dan kemudian sampai membentuk diri kita, pola hidup kita yang serba tergesa-gesa, dan bahkan ketergesaan itu di dalam kita berekonomi menabrak yang haram, menabrak yang riba. Mereka yang berkarir dalam birokrasi, mereka tergesa-gesa dan mereka juga akhirnya tidak mempertimbangkan etika birokrasi yang kemudian karakter dirinya adalah me first, saya dulu dan saya dulu. Potret ini telah ada di sekitar kita, rasa keakuan diri yang inginnya adalah apapun dimensi kehidupannya,
dialah yang harus pertama, dia yang harus pertama, yang kemudian mereka terbentuk sifat ketergesaan yang tinggi, dan bahkan mereka tidak bisa menikmati setiap proses, dan mereka hanya berorientasi pada tujuan yang diinginkan. Marilah kita dengan puasa ini menahan diri, kita riset hidup kita ini dengan penuh ketenangan, biziyadatil iman, dengan ketenangan yang selalu kita bangun dengan membangun tambahnya iman pada diri kita. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, al-ayah. Semoga iman kita selalu ditambah oleh Allah, diberikan petunjuk kekuatan zahir dan batin kita melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dan semoga menjadi kafarah, menjadi penebus atas segala dosa yang ada pada diri kita, dan lebih dari itu kita mendapatkan asarul khairat, yaitu asar yang terbaik untuk puasa tahun ini untuk keluarga kita dan seluruh keturunan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzul islam wal muslimin wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ummata Muhammadin fi Palestin wa lisairi buldanil muslimin warfa' darajatahum bil istiqlal warfa' darajatahum bil istiqlal warfa' darajatahum bil istiqlal inda baitikal muharram inda baitikal maqdis. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana Ramadan wa siyamana wa qira'atana wa tilawatana wa tahfidhana al-Qur'an wa a'malana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.